Oke, langsung aja. Sekarang kita masuk ke kunci jawaban kelas 5 tema 3 halaman 90, 91, 92 dan halaman 93. Kita langsung aja mulai dari kunci jawaban halaman 90, 91, 92 dan halaman 93 di bagian ayo bermain peran. Ini ada perintah bacalah dengan seksama dan peragakanlah. Siswa 1, lihat apa yang kubawa. Siswa 2 menjawab, wah buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan? Siswa 1 menjawab, ini buah naga impor loh, tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih sementara ini warnanya unik sekali. Siswa 3 menjawab, oh buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga, akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah sekalipun warnanya berbeda. Bukankah itu tidak mempengaruhi manfaatnya? Siswa 2 menjawab, iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memperdayakan petani lokal kita. Siswa 1 menjawab, oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Oke, itu tadi adalah percakapannya. Lanjut kita ke bawah. Sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat di atas. Nah, untuk jawabannya silahkan kalian bisa tulis seperti ini. Beberapa keunggulan buah lokal antara lain, harganya jauh lebih murah, lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek, buah lokal lebih aman untuk dikonsumsi, konsumsi buah lokal membantu memberdayakan petani lokal. Nah, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut kita ke bawahnya. Dalam kelompok yang berisi 5 orang, buatlah sebuah iklan layanan masyarakat untuk media elektronik tentang salah satu buah lokal yang paling banyak terdapat di daerahmu. Tentukan kata kunci untuk percakapan iklanmu, gunakan kalimat percakapan yang baik dan santun, peragakanlah iklan layanan masyarakat tentang buah lokal di depan kelas secara bergantian. Nah, ini silahkan kalian bisa buat untuk naskah percakapannya seperti ini. Ini adalah jawabannya. Simaklah percakapan berikut. Siswa 1, aku punya tebak-tebakan nih. Jika anaknya 1 orang, ibunya berjumlah 2 orang. Jika anaknya 2 orang, maka ibunya berjumlah 1 orang. Jika ibunya 3 orang, maka tidak punya anak. Apa hayo? Siswa 2 menjawab, wah apa itu? Kok kayaknya susah ditebak? Siswa 1 menjawab, jawabannya buah salak. Buah salak dibagi menjadi 3 buah dan juga terdapat satu keunikan lagi. Jika yang besar 1 buah, maka yang kecil 2 buah. Dan jika yang besar 2 buah, maka yang kecil 1 buah. Tidak pernah dijumpai buah salak yang berisi 4 daging buah. Siswa 3 menjawab, oh, buah salak ya. Aku juga suka membeli buah salak, akan tetapi aku membeli buah salak hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Siswa 4 menjawab, iya, kalau kata Pak Guru, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab biasanya langsung dipetik dari pohonnya. Selain itu, buah lokal juga bebas dari bahan kimia, jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Siswa 5 menjawab, oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang aku akan memberitahu orang-orang di sekitarku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Siswa 3 menjawab, selain lebih murah, menikmati buah lokal juga membuat tubuh semakin sehat. Jadi jangan ragu untuk mencicipi kesegaran dari buah buatan lokal dan rasakan kenikmatan sekaligus manfaatnya. Oke, lanjut siswa 1. Nah, sekarang sudah tahu kan keunggulan buah lokal, tapi aku masih punya satu tebakan lagi nih. Begini, buah apa yang enggak bisa dimakan? Siswa 3, pasti buah jambu monyet itu. Betul kan tebakanku? Siswa 1, jawabanmu salah. Yang benar adalah buah hati. Hahaha, sambil pergi meninggalkan teman-temannya. Nah, itu adalah naskah percakapannya, bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Nah, di bawahnya ini ada kata kunci dari naskah percakapan di atasnya tadi. Kata kuncinya yaitu buah salak, buah lokal, dan tubuh sehat. Ya, itu adalah jawabannya. Berupa naskah dan kata kuncinya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian ya. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Simaklah percakapan antara Benny dan Edo. Benny
Tahu tidak kamu, ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan. Hidup menjawab, wah serius kamu. Benny menjawab, iya buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba kita simak informasi berikut ini. Oke, ini ada manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah MAH dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Bergabunglah kembali dengan kelompok poster sistem pencernaanmu. Bawa juga poster yang telah dibuat, perhatikan instruksi dari gurumu untuk kegiatan berikut. Nah, ini ada peraturan permainan. Nomor 1, guru akan menunjukkan nama-nama gangguan sistem pencernaan satu persatu. Nomor 2, tiap-tiap kelompok harus dapat menuliskan tentang apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan, penyebabnya, gejala, bagian organ mana yang terserang atau terinfeksi, cara pencegahan atau penyembuhannya. Nomor 3, guru hanya akan memberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan tiap-tiap gangguan yang dimaksud. Nomor 4, setelah guru selesai menunjukkan jenis gangguan sistem pencernaan, guru akan memberikan waktu 30 menit kepada setiap kelompok untuk menyiapkan hasil diskusinya. Nomor 5, pada tahap akhir, guru akan membimbing siswa di kelas dalam sesi diskusi kelas mengenai jenis-jenis gangguan pencernaan tersebut. Nomor 6, guru akan memberi kesempatan kepada satu kelompok yang ia tunjuk untuk membahas maksud salah satu jenis gangguan yang dimaksud. Nomor 7, kelompok lain diharapkan menyimak dengan baik agar kemudian dapat memberikan masukan ataupun mengkoreksi jawaban dari kelompok yang bersangkutan. Nah, di sini untuk jawabannya saya tulis untuk semua penyakit pada pencernaan ya. Jadi, nanti kalau gurunya menunjukkan, silahkan kalian bisa pilih salah satu yang mana yang ditunjuk oleh guru, penyakit mana. Oke, di sini ada MAH yang pertama. MAH merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. MAH disebabkan oleh luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual dan muntah. Cara mengatasi penyakit MAH adalah dengan antibiotik dan antasida. Selanjutnya ada penyakit kolera. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteri Vibrio cholerae. Penyebab infeksi kolera adalah bakteri bernama Vibrio cholerae. Gejala penyakit kolera bisa muncul secara tiba-tiba yaitu mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau infus. Selanjutnya ada diare. Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus. Diare disebabkan oleh infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejala diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulus atau terkadang mual dan muntah. Cara mengatasi penyakit diare adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Biasanya diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Selanjutnya ada konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Gejala yang dirasakan adalah harus mengejan saat buang air besar. Proses buang air besar terasa tidak tuntas, tinja terlihat kering, keras atau bergumpal. Organ yang diserang yaitu usus besar. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta banyak minum air putih. Selanjutnya ada gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana dinding lambung mengalami peradangan. Gangguan ini disebabkan karena kadar asam klorida atau HCl terlalu tinggi. Selain itu, gastritis juga dapat disebabkan oleh penderita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. Gejala yang dirasakan berupa nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, hilang nafsu makan, cepat merasa kenyang saat makan, perut kembung, cegukan, mual, muntah, dan sakit perut. Organ yang terserang adalah lambung. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan membagi porsi makan Anda ke jadwal makan baru dan hindari makanan berminyak, asam, atau pedas.
Selanjutnya ada apendistis. Apendistis merupakan gangguan sistem pencernaan yang mana umbai cacing atau usus buntu mengalami peradangan. Apendisitis ini biasanya terjadi ketika ada sisa-sisa makanan yang terjebak serta tidak bisa keluar dari umbai cacing. Gejala yang dirasakan berupa nyeri perut di sekitar pusat, nyeri di sisi kanan bawah, demam, gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, mual dan muntah, nafsu makan berkurang, dan perut kembung. Organ yang terserang adalah usus besar. Cara mengatasi penyakit ini adalah dengan operasi pengangkatan usus buntu yang disebut appendektomi, makan makanan berserat, mengkonsumsi makanan probiotik, serta mencukupi asupan air putih dalam tubuh. Oke, itu tadi adalah berbagai macam penyakit pencernaan. Silahkan kalian bisa tulis itu sebagai catatan, dan kalau guru kalian menunjukkan penyakit salah satu dari penyakit yang ada di atas tadi, silahkan kalian bisa menjawabnya seperti yang ada di layar kalian tersebut ya. Lanjut sekarang kita ke bawahnya. Ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Sedikit ulasan tentang batik akan diberikan di bawah ini. Oke, kita baca. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas. Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam seperti motif parang, babon, angrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Batik merupakan contoh karya seni rupa daerah. Sama dengan kelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. Oke, carilah informasi tentang beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerahmu dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Informasi dapat diperoleh melalui internet, koran, atau majalah. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk berita koran. Gunakanlah kertas A4 beberapa lembar dan lengkapi dengan gambar karya seni yang bersangkutan. Berikut adalah contoh format berita di koran. Ini ada contoh formatnya. Nah, untuk jawabannya kalian bisa menjawab seperti ini ya. Silahkan bisa kalian baca sendiri. Dan silahkan kalian bisa jeda dulu. Kalian salin dulu jawabannya tersebut. Baru setelah selesai menyalin, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Ini ya, ini adalah contoh jawabannya. Ini ada keunikan patung Asmat dan kain tenun ikat Sukarare. Oke, saya scroll pelan-pelan. Silahkan kalian bisa jeda, kalian tulis dulu. Dan kalian bisa mencari gambarnya di internetnya. Kalian bisa potong dan bisa kalian tempel di kertas yang sudah kalian sediakan. Oke. Nah, itu tadi adalah jawaban untuk perintah di atasnya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bagian ayo renungkan. Di sini ada pertanyaan, tuliskan 5 hal yang menurutmu bermanfaat yang kamu lakukan hari ini. Tuliskan juga 5 hal yang akan kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu, terlebih menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, untuk jawabannya silahkan kalian bisa menjawabnya seperti ini. 5 hal yang bermanfaat hari ini adalah menjelaskan isi iklan, mendemonstrasikan keunggulan produk atau jasa dari iklan, mengidentifikasikan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia, menjelaskan berbagai macam penyakit yang mempengaruhi organ pencernaan manusia, mengidentifikasikan berbagai jenis karya seni rupa daerah dan fungsinya. 5 hal yang akan aku lakukan untuk menjaga kesehatan organ pencernaan antara lain makan makanan bergizi, menghindari makanan yang pedas, memeriksakan kesehatan pencernaan, makan secara teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, itu adalah jawaban untuk bagian ayo renungkan. Silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian. Lanjut sekarang kita ke bawahnya, kita masuk ke
kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tuamu, bacalah kembali informasi tentang karya seni daerah yang kamu buat. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya atau pengetahuannya tentang karya seni daerah. Nah, untuk jawabannya yaitu ini tergantung dengan daerah kalian masing-masing ya. Jadi jawaban tiap anak bisa berbeda-beda. Oke, di sini sebagai contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Karya seni daerah Batik Banyumas menurut orang tuaku sudah digunakan oleh banyak kalangan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Banyumas. Nah, untuk jawabannya bisa kalian sesuaikan dengan daerah kalian masing-masing. Silahkan kalian bisa tanyakan kepada orang tua kalian ya. Oke, cukup sekian dari video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.